itu. Warrabi'u asyara, adapun yang nomor 14 itu ayyakuma jika berdiri siapa alim, itu ayyakuma jika berdiri siapa alim biidhari sunani dengan menampakkan beberapa sunnah-sunnah, biidhari sunani dengan menampakkan beberapa sunnah-sunnah, wa imatatil bid'ah dan membunuh bid'ah, wa imatatil bid'ah dan membunuh bid'ah, model-model bid'ah itu. Wa bi umuriddini dan dengan beberapa perkara agama, wa bi umuriddini dan dengan beberapa agama, wama dan barang fihi yang itu tetap di dalam masalihul muslimina, adapun kemaslahatannya orang Islam, masalihul muslimina adapun kemaslahatannya orang Islam, alat tariqi di atas jalan al-ma'rufi yang diketahui, alat tariqi di atas jalan al-ma'rufi yang diketahui atau yang bagus, syara'an secara syara', al-ma'lufi yang dibiasakan, adatan secara adat, wa tab'an dan secara watak, adatan secara adat, wa tab'an dan secara watak. Wala yardo dan tidak ridho siapa alim, wala yardo dan tidak ridho siapa alim min if'alihi dari perbuatannya alim, min if'alihi dari perbuatannya alim, adh-dhahirati yang zahir, wal batinati dan batin, adh-dhahirati yang zahir, wal batinati dan batin, bil jaizi dengan perkara yang boleh, bil jaizi dengan perkara yang boleh, minhuma dari adh-dhahirah wal batinah, minhuma dari adh-dhahirah wal batinah, bal ya'khudhu akan tetapi mengambil siapa alim, bal ya'khudhu akan tetapi mengambil siapa alim, nafsahu akan dirinya alim, nafsahu akan dirinya alim, bi ahsanihima dengan sebaik-baiknya adh-dhahirah wal batinah, bi ahsanihima dengan sebaik-baiknya adh-dhahirah wal batinah, wa akmalihima dan sempurnanya adh-dhahirah wal batinah. Fa innal ulama karena sungguhnya ulama, hum ya ulama itu al-qudwatu panutan, itu al-qudwatu panutan, wa ilaihim dan kepada ulama, wa ilaihim dan kepada ulama, al-marja'u adapun tempat kembali, fil ahkami di dalam beberapa hukum, al-marja'u adapun tempat kembali atau tempat rujukan, fil ahkami di dalam beberapa hukum, wahum adapun ulama itu hujjatullahi corongnya Allah, itu hujjatullahi corongnya Allah, alal awami di atas masyarakat awam, alal awami di atas masyarakat awam, waqad yuraqibuhum dan betul-betul mengintip siapa awam akan ulama, waqad yuraqibuhum dan betul-betul mengintip siapa awam akan ulama, li akhidin karena mengambil anhum dari ulama, min haitsula yang zurun dari sekira tidak melihat siapa ulama, min haitsula yang zurun dari sekira tidak melihat siapa ulama, wayak tadi dan mengikuti bihudahum dengan petunjuknya ulama, wayak tadi dan mengikuti bihudahum dengan petunjuknya ulama, siapa man orang layak lamuna halnya yang tidak mengetahui siapa ulama, layak lamuna halnya yang tidak mengetahui siapa ulama. Fa idza lam yantafi maka jika tidak mengambil manfaat, fa idza lam yantafi maka jika tidak mengambil manfaat siapa al-alimu orang alim, siapa al-alimu orang alim, bi ilmihi dengan ilmunya alim, bi ilmihi dengan ilmunya alim, fa ghairuhu maka adapun selainnya alim, fa ghairuhu maka adapun selainnya alim itu abadu yang lebih jauh minal intifa'i dari diambil manfaat,
minal intifa'i dari diambil manfaat bihi dengan ilmu, walihada dan karena ini faida lam yantafi'il alim bi ilmihi, walihada dan karena ini dalam yantafi'il alim bi ilmihi azumat maka menjadi agung, atau menjadi besar apa zallatul alimi, terpelesetnya orang alim atau kelirunya orang alim. Apa zallatul alimi, terpelesetnya orang alim atau kelirunya orang alim. Lima kepada barang atau lima karena barang yatarot tabu yang ditertibkan, apa ma alaiha di atas zallah, yang tertibkan apa ma alaiha di atas zallah, bayanya minal mafasidi dari beberapa mafsadah, tiktida'in nasi karena mengikutinya manusia, bihi dengan alim. Wal khamisu asyara adapun yang nomor 15 itu ayu hafidho jika menjaga siapa alim alal mandubati di atas beberapa kesunahan, asyar'iyyati yang berbangsa syarak, al-qauliyati yang berbangsa ucapan, wal fi'liyati dan berbangsa perbuatan. Fayulazimu maka membiasakan siapa alim tilawatal Qur'ani akan membaca Al-Qur'an, wa dzikrallahi dan zikir Allah, wa dzikrallahi ta'ala dan zikir Allah ta'ala bil qalbi dalam hati, wal lisani dan lisan. Wa kadzalika dan seperti demikian tilawatil Qur'ani ma adapun barang waroda yang telah turun apa ma minad da'awati dari beberapa doa, wal azkari dan beberapa zikir fil laili dalam malam, wan nahari dan siang, wa minas sholati dan dari sholat, wasyami dan puasa, wa hijjul baiti dan haji baitullah, wa hijjil baitil harami dan haji baitul haram atau baitullah al haram juga boleh lah. minhuma mahma qadaro selagi mampu siapa alim ala dzalika di atas demikian hajjul baitil haram, hajjil baitil haram. Mahma qadaro selagi mampu siapa alim ala dzalika di atas demikian hajjil baitil haram, wassolati dan membaca sholawat ala nabi di atas nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatihi dan mencintai nabi, wa ijlalihi dan mengagungkan nabi, wa ta'zimihi dan mengagungkan nabi sama, wal adabi dan beradab inda sima'i ismihi ketika mendengar asmanya nabi, wa dzikri sunanihi dan mengingat-ingat beberapa sunnah-sunnahnya nabi, Adab yang ke nomor 14 masih adabnya orang yang berilmu. Kalau kalian kok sering mendengar istilah alim seperti itu, maka sampean ingatnya adalah orang yang berilmu. Jangan ingat pada orang yang alim, orang yang jadi sampean sendiri termasuk bagian dari yang sudah disebut alim.
kelas berapapun, MTS kelas 1 pun juga sudah disebut alim karena sudah menyandang ilmu, sudah membawa ilmu. Buktinya apa? Bisa baca tulis itu berarti termasuk sudah bagian dari ilmu. Nah, adab yang nomor 14 ayyakuma bi idhari sunan. Namanya orang yang berilmu itu harus senantiasa menampakkan sunah-sunahnya Nabi, menampakkan sunnah-sunnah, kalau sholat wudhunya yang sempurna itu masuk bagian dari sunnah-sunnah. Cara jalan pada waktu menuju musola itu tidak sedang terburu-buru, berarti itu termasuk bagian dari sunnah. Tidak terburu-buru itu bukan kemudian telat, itu bukan ya, masbuk terus. Tapi anak mahasiswa nggak ada yang masbuk, nggak ada, satu pun nggak ada, yakin satu pun nggak ada. Kamu kok merasa nggak percaya diri gitu? Nah, jadi itu maksudnya itu tidak terburu-buru, tidak tergopoh-gopoh dan sebagainya, bagian dari sunnah. Terus imatatil bid'ah, membunuh bid'ah itu model-model. Biasanya ini kan orang-orang yang berilmu itu kan sukanya model-model. Maghrurnya mahasiswa itu apa sih? Dan ini tidak hanya di Bawean ya. Di kota-kota besar itu kebanyakan modelnya malah semacam itu. Apalagi yang tidak mondok, kuliah di kota besar, kok tidak mondok, mas alamat mas. Kalau agamanya nggak kenceng, nggak suka dekat dengan masjid, alamat blender. Angkatanmu yang barusan lulus, sekarang udah riwari boncengan ndak karu-karuan, lagi perempuan boncengan ndak karu-karuan. Pak Sam pura-pura nggak tahu. Selagi kalau di pondok ya samarai, tapi kalau sudah di luar ya cuman geleng-geleng. Astagfirullahaladzim. Berarti kan takwanya akan kurang. Jadi sifat takwanya akan kurang kalau modelnya semacam itu. Terus pokoknya ciri-cirinya modelnya kayak gitu. Dan itu rata-rata terjadi pada mahasiswa. Zamannya Pak Sam itu malah pada waktu di Malang, aduh, Masya Allah, kadang-kadang itu tiba-tiba di kos-kosan, wah, kalau nggak kuat-kuat jaga iman, ya ikut-ikutan jadinya. Banyak yang bawa cewek-cewek kosan, itu banyak sekali. Perempuan masukkan laki-laki kosan, nggak punya malu kadang-kadang. Itu zaman di Malang, zamannya Pak Sam tahun berapa? Tahun 97. Tahun 97 Pak Sam itu sudah ada di Malang. Sampai tahun 2005, sampai tahun 2001 sempat ke Surabaya di Jawa Pos waktu itu. Pak Sam pernah Jawa Pos dah, jangan dikira main-main, meskipun sebentar. Terus kemudian Pak Sam balik lagi ke Malang, ke Kepanjen sana. Di Kepanjen sampai tahun 2005 baru pulang ke Kediri. Waktu itu waktu di Malang tahun 97, Masya Allah, yes. Terus pokoknya kalau nggak kuat-kuat jaga iman, blender kemana-mana. Ya, meskipun itu tamatan pondok, temannya Pak Sam itu tamatan pondok mana-mana banyak. Pondoknya bukan pondok yang kecil-kecil, pondok besar-besar semua, pondok terkenal semua. Tapi kalau sudah lepas di kota, ya itu sebabnya karena suka bid'ah kayak gitu, akhirnya membuat model-model pemikiran nggak punya kaidah, akhirnya model-model, akhirnya jadi jatuh ke fitub juga kayak gitu kan. Itu model-model
kan model-model biar kelihatan wah, padahal cuma kerjanya apa, nonton video. Itu orang goblok kan. Model-model sukanya. Wa bi umuriddin wa ma fihi masalihul muslimin. Pokoknya ditegakkan semua, ditampakkan semua kesunah-sunahan. Jadi kesunahan-kesunahan ditampakkan semua. Syiar-syiarnya Islam ditampakkan semua. Gampangannya itu kalau Pak Samdulun terima penggambaran dari beliau Yai Marzuki Mustamar. Beliau kan termasuk salah satu gurunya Pak Sam, termasuk yang murabi arwahnya Pak Sam. Nah beliau Yai Marzuki Mustamar itu juga gitu sama. Kalau menggambarkan hal yang semacam ini ya, maksudnya menampakkan syiar itu modelnya, gambarannya modelnya seperti apa? Seperti layaknya begini. Suatu desa, di desa ini sudah termasuk dihuni oleh orang Islam apa tidak? Kalau sekilas saja desa itu masih memiliki kesan. Jadi memiliki kesannya begini. Wah, desa ini desa abangan. Berarti sampean masih punya kewajiban untuk melakukan syiar. Ngerti maksudnya? Jadi sampean masuk ke desa, masuk ke suatu desa, jedes. Di situ sampai melihat adatnya masyarakat. Desa ini masih abangan, masih banyak orang yang tidak melakukan sholat. Kok sampean masih memiliki kesan yang model semacam itu? Desa sampean kok masih memiliki kesan yang model semacam itu? Berarti sampean masih wajib untuk melakukan syiar. Hukumnya wajib itu. Jadi hukumnya itu wajib. Tapi kalau misalkan kok desa itu, misalkan desa Lebak sini, orang masuk desa Lebak, bleng, suasananya bagaimana? Wah, desa Lebak itu syiarnya kuat, Islamnya kuat. Berarti di situ istilahnya itu kita biasa-biasa, pokoknya menjaga aurat, melaksanakan kewajiban-kewajiban tertib, itu kita sudah nggak bebas. Nggak ada masalah apapun, nggak punya kewajiban. Andaikan kita melaksanakan sunnah maka kita dapat pahala, tapi nggak sampai ke taraf wajib. Tapi beda, sampai masuk ke misalkan ke candi sana atau kemana lah, yang di sini yang kira-kira masih abangan itu daerah mana? Nah, gampangannya pokoknya masuk di daerah mana lah gitu. Di situ kok misalnya masih terkesan orang yang sholat kok jarang sekali ya, masjidnya kok sepi banget ya, masjidnya masuk masjid bleng, masjidnya kotornya bukan main, jedingnya nggak pernah dikuras, baunya pesing nggak karu-karuan. Kok masih ada kesan yang semacam itu? Berarti alamat sampean wajib untuk menunjukkan syiar kalau misalkan sampean itu berada di desa tersebut. Berarti sampean ngajar ngaji hukumnya menjadi wajib. Ngajar ngaji hukumnya menjadi wajib. Sampean berlaku jadi ustadzah hukumnya menjadi wajib. Kalau sampean punya kemampuan ceramah, sampean ceramah itu hukumnya menjadi wajib. Itu namanya menampakkan syiar. Itu gambarannya gurunya Pak Sam, beliau Kiai Marzuki Mustamar. Sekarang kan beliau ketua PWNU Jatim. Itu. Dah itu ya, Allah alam sab al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.